kembali lagi dengan saya Eni Lestari. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai praktikum, yang mana yang pertama kita akan praktek teori. Yang pertama kita akan membuat resume dari definisi, sejarah, dan perkembangan kecerdasan buatan. Dan selanjutnya kita akan membuat resume mengenai definisi supervised learning, klasifikasi, regresi, unsupervised learning, dataset, training set, dan testing set. Yang mana pada praktikum yang bagian teori ini kita akan menggunakan latex yang nantinya dikompil menjadi PDF. Nah, pada kali ini kita melakukan praktikum instalasi terlebih dahulu, dan nantinya selanjutnya kita akan melakukan praktikum yang menggunakan latex. Oke, pada praktikum instalasi ini yang pertama kita diminta untuk membuka https learn.org ini ya, teman-teman. Ini kita masuk ke dalam sini. Ini yang tutorial, kita disuruh masuk ke sini. Bagi teman-teman yang mau masuk ke sini, silahkan masuk terlebih dahulu. Nah, yang mana di sini adalah tutorial cara untuk kita mengerjakan praktikum yang pada chapter 1 ini. Oke, yang pertama kita diminta untuk melakukan instalasi library pada Anaconda. Nah, untuk teman-teman dapat dipastikan sudah menginstal aplikasi Anaconda-nya, yang mana aplikasi ini akan dijadikan sebagai tools untuk mengerjakan praktikum-praktikum yang berkaitan dengan si Anaconda ini sendiri. Nah, untuk langkah pertama, teman-teman dapat melakukan instalasi di web Anaconda di sini di anaconda.com. Lalu teman-teman masuk ke produk individual edition, lalu klik. Nah, tunggu sebentar. Lalu scroll sampai ke bawah, dan di sini kita bisa memilih sesuai dengan version dari laptop teman-teman masing-masing. Nah, di sini berhubung saya ada di Windows, saya menggunakan Windows maksudnya dengan 64 bit, maka teman-teman bisa mengklik si 64 bit di Windows ini. Nah, apabila teman-teman menggunakan Linux atau Mac OS, itu kalian tinggal klik saja dan disesuaikan sesuai dengan versi laptop teman-teman masing-masing. Nah, apabila sudah diinstal, sudah di-download, kita langsung melanjutkan proses instalasi, yang mana prosesnya itu terbilang cukup mudah, tinggal next saja dan nanti finish. Nah, setelah melakukan instalasi dan instalasinya dinyatakan berhasil, teman-teman akan mendapatkan tampilan Anaconda Navigator seperti ini. Nah, yang mana di sini sudah ada CMD Prom, terus ada Datalore, terus ada Jupyter Lab, terus Notebook, terus PowerShell Prom, terus di sini ada Spider. Nah, yang mana Spider ini bakal kita gunakan untuk praktikum chapter 1 ini. Untuk langkah pertama, kita akan membuka si Spider ini dengan cara di scroll dulu, lalu launch. Tunggu sebentar, dia bakal membuka si Spider-nya. Oke, nah pada pertemuan ini tadi sebelumnya saya sudah melakukan percobaan terlebih dahulu supaya dapat dipastikan ini bisa berjalan atau tidak, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk langkah pertama di sini kita akan melakukan akan mengetikkan from screen import dataset, yang mana ini ada fungsinya, yaitu untuk memanggil kelas data feed dari library. Nah, untuk yang kedua ini ada iris dataset,
yang mana Iris dataset ini digunakan untuk contoh datasheet di bagian digit dan dapat menyimpan data nilai dari datasheet Iris pada variabelnya seperti itu. Selanjutnya di sini kita lihat ada digit. Digit ini akan dipanggil oleh let digit dan selanjutnya ada print. Print akan menampilkan variabel dari digitnya. Yang mana dari print ini dia memanggil si digit data ini. Oke. Nah, untuk melakukan percobaannya, silahkan teman-teman klik run pada pojok kanan, pojok kiri atas, diklik saja. Maka apabila berhasil tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah nilai yang dikeluarkan oleh si bagian percobaan yang pertama, yaitu percobaan pertama ini adalah tunggu sebentar. Percobaan pertama yaitu udah terbuka ternyata. Nah, untuk percobaan pertama tadi kita sudah masuk ke loading and example dataset. Nah, kita masukin di sini saja loading and example dataset biar kita biar tidak ketuker nanti ya. Tunggu sebentar. Loading and example database example loading and example dataset ya, dataset. Oke. Loading and example. Oke. Nah, untuk percobaan yang loading and example dataset ini sudah bisa berjalan, dan langkah selanjutnya kita coba lagi satu lagi, yang mana si digit ini kita ganti menjadi digit image. Data ini coba kita ganti menjadi image. Kita kasih di sini nilainya 0. Oke. Kita coba ini ya, teman-teman. Apakah ini bisa atau tidak? Nah, ternyata pada percobaan digit image ini dia datanya lebih banyak. Contohnya 00513 seperti itu ya, teman-teman, dari si data digit data tadi. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan pada praktikum yang poin ketiga, yaitu learning and predicting. Learning, kita bisa nggak di sini? Nggak bisa. Sini kita masuk ke learning and predicting. Oke. Nah, di sini kita masuk ke learning and predicting. Lalu kita masukkan from, yang mana dia akan memanggil kelas data dari si ini, import SVM. Nah, ini sama saja seperti tadi, yang mana kalau yang atas dia memanggil kelas data dari si ini, dan kalau yang bawah dia mengimport dari SVM. Lalu di sini clf SVM switch satu, kita inputin 001 saja, C 100 titik. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi clf .fit di pakai S ya, data min 1.
min 1, lalu jangan lupa dimasukkan koma, target, masukkan lagi masukin lagi sama seperti tadi min 1, lalu oke. Nah, langkah selanjutnya kita mengetikkan print CLF sama seperti yang tadi, predict, lalu predict digit data, lalu dimasukkan juga seperti tadi min 1. Oke. Selanjutnya itu sorry di sini ada salah ternyata teman-teman. Print CLF.fit digit sama kayak tadi, is data, lalu min 1 ya teman-teman ya, min 1, lalu kasih koma lagi, digit lagi, target dan masukkan juga titik 2 min 1, tutup, ini ditambah 1 lagi. Oke. Nah, print yang kali ini dia sudah sepertinya tidak ada errornya ya teman-teman ya. Kita coba dulu apakah sudah. Yang ini kita print, ini kita buat komentar saja biar dia fokus ke print yang ini aja. Coba. Nah, untuk tampilannya di sini dia udah mengeluarkan inputan SFC dengan nilainya C100 yang diinputkan dari si yang ini ya teman-teman ya. Nah, terus ini ada gammanya. Gammanya ini diinputkan dari si gamma 0.001. Seperti itu. Lanjut, kita akan menambahkan lagi bagian CLF-nya. Pada bagian CLF ini, CLF kita masukkan kayak tadi, predict, lalu digital, digit teman-teman, digit data, lalu buka kurung gitu min 1, lalu seperti yang di atas ya, atasnya dikasih tutup. Selanjutnya ada yang error nih, predict, tunggu, apa nih errornya, digit, ini ternyata errornya, saya menginputkannya koma. Lalu selanjutnya dia print, kita coba print lagi dengan memasukkan CLF predict, lalu masuk lagi ke digit, kasih S, lalu data, dan buka kurung lagi seperti tadi ya, min 1 dan titik 2. Oke, seperti ini. Nah, untuk yang atasnya bagian print kita tutup terlebih dahulu biar dia maksudnya fokus ke yang bagian ini saja, seperti itu. Atau kita coba dulu kalau dua-duanya kebuka printnya gimana ya, bisa nggak? Nah, untuk bagian yang ini nih ya, dia menghasilkan inputan 8, nilai 8. Karena ini kita printnya ada 2, jadi dia langsung menginputkan dua hasil. Coba yang di sini kita komentarin dulu.
kita komentar, coba kita run lagi. Nah, dan hasilnya dia akan menginputkan nilai 8. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sama seperti tadi yang mana kita memanggil CLF ini, CLF predict dari si digit data ini. Nah, dari bin 1. Seperti inilah yang di atas ini ya teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan langsung melanjutkan ke tunggu sebentar. Langsung melanjutkan ke satu lagi, kita coba menambahkan from second import dataset. Oke, import dataset, lalu di bawahnya kita masukkan import yang mana dia bakal mengimport si matplotlib ini. Plot ASPLT. Nah, ASPLT. Nah, ini kita inisialisasi dengan tulisan di sini PLT ya, teman-teman ya. Oke, kita tunggu ya. Dia kok ada errornya ya. Import mat. Coba sebentar. Kita run dulu, coba sebentar. Nah, oke, di sini sudah bisa ya teman-teman, yang mana dia menghasilkan si angka 8 ini. Dia sudah diinisialisasi dengan singkatan dari PLT. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian load ini. Kita komentar lagi di sini, kita masuk load the digit dataset. Oke, kita masukkan di sini digit, lalu sama dengan dataset, load lagi digits. Oke. Nah, coba kita run lagi ya teman-teman ya. Oke, ini sudah berjalan ya, dan dia sudah bisa menginputkan dari si nilai ini tadi, nilai print ini dia masuk ke sini ya, ternyata dari tadi. Oke. Selanjutnya kita di sini akan masuk ke dalam bagian display the last digit. Display the last digit. Display the last. Oke. Bagian display the last digit ini kita masukkan seperti di atas tadi, yang mana kita sudah menginisialisasi dengan kata kunci PLT. Nah, tulis di sini PLT, lalu figure, lalu buka 1, dikasih size-nya ya. Fix size, kita di sini memberikan fix size, yang mana kita masukkan untuk fix size-nya sendiri angkanya masing-masing berapa ya? 3 aja, 3. Oke. Selanjutnya di sini masuk lagi PLT. So dia bakal menunjukkan memperlihatkan hasil dari si ini tadi,
digit 5 buka kurung -1, lalu kasih koma lagi, PLT inisialisasi yang tadi ya teman-teman. Lalu di sini ada masukkan JM, Dry. Lalu di sini kita masukkan yang namanya interpolation. Masukkan in. Lalu di sini buka kurung. Oke. Seperti ini ya. Untuk si bagian interpolation ini artinya dia merupakan metode yang mana nantinya menghasilkan titik-titik baru dalam suatu jangkauan. Nah, jangkauan itu dari suatu set diskret yang telah diketahui. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya kita bakal memasukkan lagi PLT lagi nih. PLT lagi, lalu show. Dia bakal ini tugasnya adalah untuk menampilkan dari si perintah di atas ini ya teman-teman ya. Oke, apabila seperti ini kita langsung saja mengrun. Nah, di sini kita sudah mendapatkan si bagian floats-nya, yang mana ini adalah tampilan yang diminta dari perintah yang ini ya teman-teman ya. Dari perintah ini dia meminta kita untuk menampilkan gambar si yang ini. Oke. Di sini kita sudah dapat menampilkannya, berarti untuk langkah si display the last digit ini sudah bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Yang bagian learning and predicting ini. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya ini kita akan masuk ke bagian model. Coba kita lihat dulu, benarkah kita masuk ke dalam bagian, oh benar, setelah learning predicting ini kita langsung masuk ke bagian model persistence. Kita buat lagi di bagian sini, kita buat komentar dengan nama model nah, pada bagian model ini dia menginputkan sama seperti tadi, dia memanggil si kelas data. Kita buat di sini dengan from screen, lalu import svm. Selanjutnya dia lagi from lagi, ternyata screen, lalu import dataset. Selanjutnya kita masukkan, kita turunkan dulu ini ya. Selanjutnya kita memasukkan CLF seperti di atas tadi, CLF, selanjutnya svm .svg. Oke, lalu kita akan langsung melakukan perintah print, yang mana printnya itu berisikan clf .fit, lalu x. Nah, untuk itu teman-teman, x dan y ini berfungsi kita
digunakan untuk mengimplementasikan metode fit yang mewakili dengan X besar dan Y kecil. Seperti itu ya teman-teman ya. Tunggu sebentar, ini ada error. Print clf dot fit. Oh, di sini ada spasinya. Benar nggak? Oh, masih salah nih. Print clf dot fit, udah bener. X. Oke, di sini ada 2. Oh, bentar. Ini kenapa nih? Coba kita run aja dulu. Katanya name X is defined. Oh, yang X katanya tidak ada. Oh, sorry teman-teman. Ternyata di bagian atasnya ini masih ada perintah satu lagi yang kita kelewat di bagian sini nih. Kita kelewatan. Pantas dia tidak bisa. Dataset. Dia ngeload. Lalu setelah ngeload dia masukkan irisnya, lalu di return, yang mana return, ada return, lalu di sini ada X besar dan Y kecil yang bernilai true. Nah, selanjutnya di sini ada satu lagi, yaitu clf seperti yang di atas. clf.fit diinisialisasikan jadi X besar dan Y kecil. Oke. Coba lagi ya, teman-teman, kita lakukan run. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman, yang mana hasilnya adalah SVC ini nih. Yang ini ya hasilnya. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini masuk sini dulu. Untuk langkah selanjutnya kita di sini akan mengimport yang namanya pickle. Nah, pickle itu adalah digunakan untuk menyimpan objek Python ke dalam file dan nantinya dia membaca objek dari Python filenya seperti itu. Kita masukkan di sini import, kita import lagi si namanya pickle. Nah, import pickle, lalu di sini ada s sama dengan pickle. Salah, pickle, s pickle, terus ada dumps, lalu di sini kita buat yang namanya clf2 clf2 sama dengan pickle, terus dia bakal ngeload yang namanya s. Jadi dia kayak bergantian, yang ini s bakal memanggil si pickle ini, lalu dia bakal di load si s ini. Lalu selanjutnya di sini kita buat lagi sama seperti di atas, yaitu clf2, lalu dia di predict ini. Selanjutnya setelah dipredik kita masukkan bentar, tidak ada space, X besar, lalu 0 berbanding 1. Selanjutnya kita melakukan print, lalu clf2 predict lagi, buka kurung X besar, lalu buka 0 berbanding 1. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada error ya teman-teman. Coba kita lihat errornya itu
Untuk perintahnya di sini adalah CLF2, lalu ada predict, selanjutnya buka kurung X. Oh, ternyata di sini dia salah di sini, guys. Sini nih maksudnya di sini 0 harusnya. Predict X lalu 0. Oke, benar. Di sini 0 0. Oke, udah bener ya teman-teman ya. Di sini coba kita masukkan gitaran maksudnya. Nah, setelah gitaran di sini hasilnya 0. Hasilnya yaitu ini nih, teman-teman. Coba yang bagian ini kita ini dulu. Kasih komentar apakah nilainya akan tetap bisa 0. Nah, dia sudah nge-print yang bagian ini yang mana dia 0 berbanding 1, dia inputannya sama dengan 0. Seperti itu ya, teman-teman ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan masuk, ini baru bagian X kan ya. Ini hasilnya. Coba kita masuk ke bagian Y. Kita masuk ke bagian Y, coba Y-nya sama dengan 0. Kita print si Y. Kita print si Y ini apakah bisa atau tidak. Nah, ternyata nilai si Y ini banyak ya teman-teman. Tadi nilai yang X adalah ini, yang nilai Y sama dengan ini, yang mana dia ada 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang print Y. Selanjutnya kita akan buat si namanya joblib. Nah, yang mana si joblib ini adalah sebuah library kedua untuk menyimpan si model. Kita langsung saja from joblib, kita import dump seperti yang di atas ya. Lalu nanti dia ngeload. Kita masukkan saja langsung si perintah si dump. Turunin dulu. Perintah dump, lalu di sini CLF. Selanjutnya di sini ada yang namanya file name. File name yang bernama joblib. Nah, lalu dia ada CLF lagi diinputkan di sini dan kita load si CLF ini dengan isinya yaitu file name file name si joblib. Oke. Selanjutnya apabila sudah seperti ini, kita bisa langsung ngerunnya saja sepertinya tidak ada error ya teman-teman. Nah, untuk tampilannya ini adalah tampilan apabila kita sudah dapat mengganti namanya menjadi file name joblib seperti itu dan tidak ada error. Nah, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan ke bagian terakhir, yaitu setelah model persistence kita masuk ke bagian compression. Kita buat di sini model compression ya. Komentar. Maksudnya kita maksud ke bagian masuk ke bagian compression. Oke. Pada bagian compression ini kita akan menginputkan seperti tadi, yang mana dia bakal mengimport num diinisialisasi menjadi np seperti ini ya teman-teman ya. Import num
import 6 kita akan ASNP. Import 6 di sini import 6. Lalu sorry sebentar teman-teman, sini kita akan mengimport 6, lalu kita masukkan ke from screen, lalu import random si projection. Oke. Lalu setelah itu kita akan masuk ke bagian kita menginputkan RNG, lalu di sini masukkan NP random, lalu R besar diinisialisasikan, selanjutnya state yang bernilai 0, lalu masukkan nilai si X nya, X besar sama dengan RNG run 10 2000. Selanjutnya kita masukkan lagi X NP array tidak pakai spasi ternyata, array X besar, dan di sini masuk di type float, dia masukkan float 32 ya di sini. Oke. Setelah masuk situ, kita masukkan lagi X di type Oke, di sini kita print. Dia belum ngeprint, teman-teman. Di print si X di type-nya ini. Print si X di type-nya. Oke. Di bagian sini kita matikan dulu si print, dijadiin komentar dulu biar dia lebih fokus ke print yang bagian ini ya, teman-teman. Oke, nah pada bagian ini kita akan mulai ngeprint apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini dia sudah menginputkan si float 32, yang mana float 32 ini merupakan hasil dari conversion yang kita inputkan baru saja, float 32. Oke, sekarang kita coba untuk menginputkan satu lagi yang kita melakukan transformer. Oke. Selanjutnya di sini kita klikkan transformer, lalu kita di sini masukkan random, masuk lagi ke projection, lalu masukkan apa ini, Gauss random projection. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi si X new. Setelah itu kita masukkan si transformernya.
Lalu di sini ada fit, transform X besar. Oke, untuk langkah selanjutnya masukkan si di type-nya seperti tadi, X new di type. Lalu yang terakhir kita akan melakukan print dari si perintah yang telah kita masukkan tadi ya teman-teman ya. Print X new di type. Sorry ya teman-teman, di sini lagi banyak anak kecil jadi suaranya new di type. Oke. Nah, pada bagian ini coba kita melakukan si print ini kita jadikan komentar terlebih dahulu biar lebih fokus ke bagian ini, transformer ini aja. Kita run. Bentar, ada error katanya 64. Belum dimasukkan si bagian 6 di type. Sebentar, apa ada yang salah di bagian sini? Transformer. Sebentar ya teman-teman, kita cek lagi si bagian salahnya. Transformer random projection udah bener. Lalu X new transformer X new di type, lalu print X new di type. Oke, udah bener. Pada bagian ini harusnya di sini outputnya yaitu float 64. Kenapa ini tidak ada float 64 nya? Transformer random projection Gauss random projection, bener. X new transformer with transform X new di type. Sorry teman-teman, ternyata di sini harusnya tidak ada si buka kurungnya. Jadi di sini dia langsung aja X new di type, lalu dia langsung print bagian ini. Kita coba lagi ya teman-teman, apakah bisa? Nah, jadi di bagian ini kita sudah berhasil menginputkan dari yang tadinya float 32 menjadi float 64, yang mana dia mengkalikan 2 dari si 32 ini menjadi 64 seperti itu. Untuk inputan terakhirnya adalah 64. Nah, mungkin kita cek lagi pada pertemuan kali ini, kita lihat bahwa si instalasi dari tahap 1.2 instalasi ini sudah kita lakukan semua, mulai dari si instalasi Anaconda, terus mencoba loading and example dataset, lalu learning predicting, lalu mencoba model present tense, lalu mencoba yang bagian conversion. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari chapter 1, yaitu kecerdasan buatan, yang mana yang pertama adalah sejarah dan perkembangan kecerdasan buatan. Semakin majunya teknologi membuat banyak sekali perangkat pintar yang kemudian mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan artificial intelligence atau AI. Nah, dengan adanya kehadiran AI ini banyak menimbulkan manfaat tentunya.
ia dapat meringankan beban pekerjaan serta membuatnya lebih efektif dan efisien. Lalu, kecerdasan buatan ini dapat disimpulkan sebagai suatu kecerdasan atau keahlian yang pada dasarnya merupakan buatan manusia, yang mana kecerdasan otak manusia itulah yang alami dimiliki dan tumbuh sepanjang seseorang itu bernafas. Selanjutnya, seseorang dengan kecerdasan alami ini kemudian mulai merangkai sebuah sistem atau perangkat, yang mana bertujuan supaya perangkat ini dapat memudahkan sesuatu pekerjaan sendiri maupun orang lain dalam tanda kutip manusia. Untuk alat yang berhasil diciptakan dan teknologi yang dihasilkan dilahirkan inilah yang kemudian disebut dengan AI atau Artificial Intelligence. Selanjutnya di sini ada supervised learning. Supervised learning ini adalah tugas pengumpulan data untuk menyimpulkan fungsi dari data pelatihan berlabel. Pada data pelatihan ini terdiri dari serangkaian contoh pelatihan, dan di dalam supervised learning ini setiap contoh adalah pasangan yang terdiri dari objek input atau biasanya yaitu vektor, dan nilai output yang diinginkan juga disebut dengan sinyal pengawasan super. Lalu selanjutnya yaitu regresi. Regresi merupakan pembahasan masalah ketika variabel output adalah nilai real atau berkelanjutan. Contohnya seperti gaji atau berat. Banyak model yang berbeda dapat digunakan, makan yang paling sederhana adalah regresi linear. Ia mencoba untuk menyesuaikan data dengan hyperplane terbaik yang melewati poin. Selanjutnya adalah klasifikasi. Pada klasifikasi ini, dalam pembelajaran mesin dan statistik, klasifikasi adalah pendekatan pembelajaran yang diawasi di mana program komputer belajar dari input data yang diberikan kepadanya, dan kemudian menggunakan pembelajaran ini untuk mengklasifikasikan pengamatan baru. Selanjutnya di sini ada unsupervised linear. Pada unsupervised linear ini berbeda dari supervised linear. Perbedaannya ialah unsupervised linear ini tidak memiliki data latih, sehingga dari data yang ada kita mengelompokkan data tersebut menjadi 2 atau 3 bagian dan juga seterusnya. Melainkan dari unsupervised linear adalah pelatihan algoritma kecerdasan buatan atau AI menggunakan informasi yang tidak diklasifikasikan dan tidak diberi label, dan selanjutnya memungkinkan algoritma untuk bertindak atas informasi tersebut tanpa bimbingan. Selanjutnya dalam unsupervised linear ini, sistem AI dapat mengelompokkan informasi yang tidak disortir berdasarkan persamaan dan perbedaan, meskipun tidak ada kategori yang disediakan. Oke, selanjutnya di sini ada dataset. Dataset itu ialah objek yang mempresentasikan data dan juga relasi yang ada di memori. Strukturnya mirip dengan data di database, namun bedanya dataset ini berisi koleksi dari data table dan data relation. Selanjutnya di sini ada training set. Pada training set adalah set yang digunakan oleh algoritma klasifikasi. Dapat dicontohkan dengan decision tree, Bayesian, neural network, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada testing set. Testing set merupakan set yang digunakan untuk mengukur sejauh mana classifier berhasil melakukan klasifikasi dengan benar. Nah, ini berfungsi sebagai materai persetujuan dan Anda tidak menggunakan sampai akhir. Oke. Pada kali ini saya akan melakukan pembahasannya menggunakan LaTeX, yang mana di LaTeX tersebut nanti dikompil menggunakan PDF seperti itu. Untuk langkah pertamanya yaitu kita akan membuka LaTeX-nya. Di sini saya sudah buat dengan file bernama chapter 1. Langkah pertama dari pembuatan
dokumen di LaTeX ini, yaitu di sini saya akan menuliskan dokumen kelas, lalu buka kurung artikel, jangan lupa tutup kurungnya. Selanjutnya di sini use package, yang mana ini berguna untuk menginputkan package yang memanggil package yang baru, yang awalan maksudnya. Use package, lalu masukkan UTF-8, tutup lagi, buka kurung input. Oke, tutup kurung. Lalu selanjutnya di sini saya akan menambahkan judul. Di sini kita buat title. Titelnya ini saya sesuaikan saja dengan percobaan pertemuan kali ini, yaitu chapter 1. Tutup kurung lagi. Selanjutnya saya di sini mau buat ordernya, yaitu nama saya sendiri saja. Lalu selanjutnya kita buat tanggal pada hari ini. Kita buat date, buka kurung, tanggal hari ini 17 Maret 2022. Oke, tutup. Apabila sudah seperti ini, kita langsung masuk ke begin yang dokumen. Ini opsional ya teman-teman, apabila mau di enter seperti ini atau tidak, itu tidak berpengaruh seperti itu. Biar rapi, saya tidak usah di ini aja. Nah, pada bagian ini saya mau enter aja. Kita buat di sini beginnya dokumen. Oke. Selanjutnya di sini kita masukkan McTickle juga. Dan saya mau buat di halamannya ini ada sectionnya. Seperti ada 1, 2, ada judulnya seperti itu. Saya buat section, di sini saya langsung aja buatkan yang pertama ini sejarah dan perkembangan kecerdasan buatan. Oke. Jangan lupa ditutup kurung ya teman-teman ya. Kalau dia tidak ditutup kurung, nanti takutnya malah bisa error, nggak jalan. Kita buat lagi section yang kedua, itu saya mau buat super learning. Oke, tutup kurung. Lalu saya membuat lagi, ini disesuaikan saja sesuai dengan yang mau dibahas. Klasifikasi dan regresi. Lalu saya mau bahas lagi super learning. Oke, learning. Satu lagi, buka kurung data set, lalu training set. Selanjutnya testing set. Oke. Sepertinya ini udah cukup. Kita buat dulu di sininya di end dokumen. Oke.
Nah, ini bagian-bagian ini ya sudah selesai. Di sini tugasnya adalah kita akan mengisi penjelasan dari setiap sectionnya. Yang pertama, saya akan mengisi terlebih dahulu section yang pertama, sejarah dan perkembangan kecerdasan buatan. Nah, di sini kita coba run dulu apakah ini sudah berhasil apa belum. Kita tunggu. Nah, tampilannya sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Nanti ini disesuaikan, diatur lagi ukurannya. Seperti itu. Oke, udah berhasil ya. Sekarang kita tinggal isi penjelasannya saja. Untuk penjelasannya saya mau buat semakin majunya teknologi membuat banyak sekali perangkat pintar yang kemudian mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau biasa disebut kehadiran beban pekerjaan manusia. Kecerdasan buatan
Selanjutnya di sini apabila kita sudah mengisikan bagian dari section 1 yaitu berisikan sejarah dan perkembangan kecerdasan buatan, maka kita akan mencobanya apakah sudah berhasil atau belum. Oke. Nah, seperti inilah apabila sudah sudah dapat berjalan seperti itu. Oke, sebentar kita balik lagi. Selanjutnya kita akan mengisikan yang bagian supervised learning. Merupakan menyediakan algoritma. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengisikan yang bagian section 3 yaitu klasifikasi dan regresi. Selanjutnya yaitu pengertian dari regresi.
Oke, selanjutnya kita akan mengisi penjelasan dari section unsupervised learning. Tidak memiliki data latih sehingga dari data yang ada kita mengelompokkan data tersebut menjadi 2 atau 3 bagian dan seterusnya. Sedangkan unsupervised adalah pelatihan algoritma bertindak atas informasi langkah yang terakhir kita akan mengisi penjelasan dari bagian section dataset, training set, dan testing set. Untuk dataset ini adalah objek yang merepresentasikan data dan juga relasi yang ada di memori. Untuk strukturnya mirip dengan data di database. Namun bedanya, dataset berisi koleksi dari data tabel dan data relation. Oke. Selanjutnya yaitu training set, yaitu set yang mana digunakan oleh algoritma klasifikasi
dapat dicontohkan dengan Edition 3, lalu Bayesian, dan lalu neural network dan lainnya. Oke. Selanjutnya di sini ada testing set. Pada testing set ini berbunyi set yang mana digunakan untuk mengukur sejauh mana classifier berhasil melakukan klasifikasi dengan benar. Dan ini juga berfungsi sebagai matrai persetujuan dan tidak menggunakannya. Oke, nah pada bagian ini kita sudah memasukkan penjelasan dari section 1 yang mana judulnya sejarah dan perkembangan kecerdasan buatan. Selanjutnya section 2 supervised learning, lalu section 3 klasifikasi dan regresi, section 4 unsupervised learning, dan yang kelima adalah section di mana penjelasan mengenai dataset, training set, dan testing set. Nah, pada bagian ini kita akan melakukan percobaan, akan kita run di sini. Oke, selanjutnya di sini kita akan mulai mengecek hasil dari pembuatan dokumen yang dari latex ini tadi. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menambahkan beberapa penjelasannya, dan juga saya tambahkan di sini ada tanda garis miring 2 itu yang bertanda enter, yang artinya enter. Nah, apabila sudah seperti ini dan penjelasannya juga dirasa sudah cukup, saya akan langsung mulai menjalankannya, apakah ini berjalan atau tidak. Oke, tunggu sebentar. Nah, apabila tampilannya sudah seperti ini dan penjelasannya dirasa sudah cukup jelas seperti itu dan rapi, di sini juga ada paragrafnya. Ini sudah berarti tandanya itu sudah benar ya teman-teman. Di sini ini yang kita buat tadi ada klasifikasi regresi. Kenapa ini ada 3-nya? Karena di sini kita buat yang namanya section. Nah, section ini gunanya yaitu untuk dijadikan sebagai judul yang bagian atasnya seperti ini nih. Ini bagian klasifikasi dan regresi ya. Nih. Pada bagian klasifikasi dan regresi dia ada angka 3 di sini menyesuaikan dari penomoran dari atasnya. Yang mana penomoran yang atas ini adalah 1 yang berisikan sejarah perkembangan kecerdasan buatan. Selanjutnya ini adalah penjelasannya. Di sini ada 2 adalah supervised learning. Di sini ada sectionnya. Selanjutnya di sini ada nomor 3 klasifikasi dan regresi. Kita mulai juga dari section. Selanjutnya di sini ada unsupervised learning. Ada sectionnya juga, dan yang terakhir kita buat dataset, training set, dan testing set. Dia sama juga dengan penomoran di nomor 5.
Mungkin sekian percobaan pada latex kali ini, pembuatan dokumen pada latex. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.